Khulafaur Rasyidin. Abid kebingungan. Seorang pemuda seusia Zaid tiba-tiba muncul di dekat Abid. Dia seperti orang asing dan berpakaian tidak biasa. Hah? Kakak siapa? Ini di mana? Tanya Abid bingung. Namaku Abdullah. Tenanglah Abid, kita ada di tempat yang aman. Untuk tahu ada di mana, coba tebak semua ceritaku ya, kata Kak Abdullah. Kita berada pada masa sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam. Beliau menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi amir, pemimpin ibadah haji pertama umat Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada. Beliau juga menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kak Abdullah membuka cerita untuk ditebak. Beliau wafat pada usia dan hari yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu pada usia 63 tahun di hari Senin. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian. Aku bukanlah yang terbaik. Oleh karena itu, jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Dan jika aku bertindak keliru, luruskanlah aku. Kak Abdullah menirukan pidato pertama sahabat mulia tersebut. Beliau hanya 2 tahun lebih menjadi khalifah. Pada masa kepemimpinan beliau, Al-Quran yang tadinya ditulis di batu atau pelepah kurma mulai dikumpulkan. Itu dilakukan atas usulan Umar bin Khattab. Zaid bin Thabit ditunjuk untuk melakukannya. Al-Quran yang tadinya ditulis di atas batu tipis, pelepah kurma, atau kulit dan tulang hewan mulai dikumpulkan. Siapakah sahabat yang dimaksud Kak Abdullah? Abu Bakar As-Siddiq. Abid ingat ceritanya. Saat menjadi khalifah, beliau yang melanjutkan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid yang sempat tertunda. Akhirnya pasukan itu menang, iya kan? Mata Abid berbinar-binar melihat anggukan Kak Abdullah. Ya, memang banyak peristiwa besar terjadi pada masa beliau. Salah satunya adalah gerakan riddah atau keluar dari agama Islam untuk memeluk kembali agama yang lama atau murtad. Bahkan ada yang mengaku menjadi nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Beliau memerangi hal ini dengan sangat tegas. Musailamah pun berhasil ditumpas dalam perang Yamamah. Perang besar lain pada akhir masa Abu Bakar adalah perang Yarmuk menghadapi Romawi. Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Heraklius. Setelah Abu Bakar wafat, siapa yang menggantikan beliau sebagai khalifah, Kak? Tanya Abid. Tebak lagi, sebelum wafat, Abu Bakar mewasiatkan agar posisinya digantikan oleh seseorang yang terkenal sangat tegas dan berwibawa. Tetapi sesungguhnya beliau sangat tawadhu dan sederhana. Bahkan beliau sangat miskin meski menjadi khalifah.
Beliau menambal bajunya sendiri dengan kulit. Beliau mengangkat air dengan ember di kedua pundaknya. Jika malam tiba, beliau sering berkeliling memanggul gandum untuk dibagikan kepada rakyatnya yang miskin. Beliau orang yang pertama kali mendapat gelar Amirul Mukminin, membuat kalender Hijriyah, mengumpulkan orang untuk sholat tarawih, membuat gedung khusus bagi harta kaum muslim atau Baitul Mal, dan banyak lagi. Pada masa beliau, banyak sekali negara yang berhasil ditaklukkan. Di wilayah Syam, diantaranya yaitu Damaskus, Yordania, Baisan, Ramallah, Al-Quds atau Palestina, Tobariyah, dan lainnya. Mesir, Iskandariyah atau Alexandria, Tripoli Barat, dan Burqah juga beliau taklukkan. Termasuk juga meruntuhkan kekaisaran Persia yang telah berkuasa 4 abad lamanya. Kalian sudah bisa menebak siapa yang dimaksud Kak Abdullah? Umar bin Khattab. Betul, Kak? Tanya Abid. Iya, Bid. Beliau adalah Umar bin Khattab, seorang pemimpin hebat. Islam tersebar begitu luas di bawah kepemimpinan beliau. Hatinya sangat lembut. Pernah ketika sholat subuh, bacaan beliau hampir tidak terdengar karena terus menangis memikirkan rakyatnya. Beliau berkata, "Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan." Di wajah beliau ada 2 garis hitam karena sering menangis. Beliau sering juga menangis, bahkan pingsan ketika mendengar bacaan Al-Quran karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajarlah jika di cincin beliau tertulis, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, wahai Umar." Kak Abdullah meneteskan air mata, dan begitu pun Abid. Sepeninggal Umar, sahabat yang dijuluki Zunnurain karena menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dipilih menjadi Amirul Mukminin. Beliau terkenal sangat lembut, dermawan, dan terhormat. Pada masa kepemimpinan beliau juga banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan. Islam pun semakin tersebar luas. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan pernah beliau membaca seluruh isi Al-Quran untuk 1 rakaat sholat di Hajar Aswad pada musim haji. Sudah tahu siapakah Amirul Mukminin ini? Ini Utsman bin Affan ya, Kak? Wah, baca seluruh Al-Quran di 1 rakaat sholat. Wah, Abid biasanya baca Al-Ikhlas dan surat-surat pendek. Abid menutup mukanya karena malu. Kalau begitu, Abid harus menghafal lebih banyak Al-Quran, Kata Kak Abdullah. Utsman menjadi khalifah selama lebih dari 12 tahun. Beliau wafat pada usia 82 tahun. Salah satu jasa besar beliau adalah dapat mengumpulkan lembaran Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian ditulis ulang, disusun, dan dirapikan oleh Zaid bin Thabit hingga menjadi mushaf Al-Quran dengan dialek Quraisy seperti yang kita gunakan sekarang.
Khalifah terakhir adalah suami dari putri tersayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kelompok anak-anak. Beliau putra dari pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, sekaligus ayah dari cucu-cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Beliau menjabat sebagai khalifah 5 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau dikenal sangat membenci perselisihan. Salah satu peperangan yang terjadi pada masa beliau adalah Perang Siffin. Perang ini kemudian memunculkan gerakan kaum Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari barisan kaum muslim. Kalian bisa menebak siapa yang dimaksudkan? Ali bin Abi Thalib. Kata ayah, Ali rela tidur di tempat tidur Rasulullah di malam ketika orang-orang Quraisy bermaksud mencelakai Rasulullah. Berani sekali. Abid terkagum-kagum sendiri. Abid, hai, kok ngelamun? Ayo lekas mandi, sebentar lagi kita berangkat. Kata Bunda tiba-tiba. Kak Abdullah mana, Bunda? Tanya Abid. Kak Abdullah yang mana? Anak Bunda pasti habis berimajinasi seru nih. Nanti cerita ke Bunda ya. Kata Bunda sambil tersenyum dan mencium kening Abid.